Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, memberikan hidayahnya, taufiknya agar kita terus berada di atas ketaatan pada Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaannya kepada kita dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tak bosan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita tak bosan untuk mengucapkan selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, dan kita akan melanjutkan pembahasan baru yang sudah kita sebutkan pendahuluannya pada waktu yang lalu, pertemuan yang telah berlalu, yaitu adab terhadap orang kafir. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab terhadap orang kafir adalah adamu iqrarihi alal kufri, tidak mengakui kekufurannya, tidak ridho terhadap kekufuran yang ada pada dirinya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho terhadap kekufuran, dan ridho terhadap kekufuran merupakan bentuk kekufuran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 7. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihil kufr. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bila kalian kufur maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh terhadap kalian, dan Dia tidak ridha kekufuran itu untuk para hambanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menegaskan kepada kita, lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
tidak butuh kepada para hamba yang kufur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kekufuran yang ada pada hambanya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekufuran tersebut namun sebagai ujian. Allah menciptakan kekufuran tersebut sebagai ujian bagi para hamba. Bila mereka memilih kekufuran, maka sesungguhnya itu atas dasar pilihan mereka, bukan Allah yang memaksa. Namun sebaliknya apabila mereka memilih keimanan, maka para hamba Allah rahimani, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu berasal dari Rabb kalian. Maka siapa saja yang ingin, maka silahkan dia beriman. Namun siapa saja yang ingin, maka silahkan dia kafir. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang yang zalim dengan memilih kekufuran tersebut bagi dirinya, kami sediakan neraka yang sambarannya itu meliputi mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka adab terhadap orang kafir adalah tidak meridhai kekufurannya, tidak mengakui kekufuran yang ada pada dirinya. Nah, ini yang pertama sekali yang butuh untuk kita miliki ketika kita hendak bersikap dan berakhlak, begitu juga beradab yang mulia terhadap orang kafir. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita dapatkan sebahagian kaum muslimin yang keliru tatkala mereka berinteraksi dengan orang-orang kafir. Mereka tidak memiliki hal yang membedakan antara diri mereka dengan orang kafir, sampai-sampai mereka meridhai kekufuran itu pada diri orang kafir itu, seolah-olah dia membenarkan kekufuran yang ada pada mereka dengan cara mengucapkan ucapan-ucapan selamat terhadap perayaan-perayaan orang-orang kafir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahui ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kekufuran yang ada pada diri mereka. Mengucapkan ucapan selamat terhadap perayaan-perayaan orang-orang kafir, ketahuilah ini merupakan bentuk persetujuan, bentuk pengakuan, ya, bentuk keridhaan terhadap kekufuran orang-orang kafir tersebut. Lebih-lebih apabila ternyata turut serta di dalam memeriahkannya, mengucapkan saja, ini merupakan bentuk bentuk kekufuran, karena ini merupakan bentuk pengakuan. Bagaimana bisa mengucapkan selamat hari raya untuk orang-orang yang berada di luar agama kita, yang hari raya tersebut terkait dengan pengagungan dari ritual keagamaan mereka, pengagungan terhadap salah satu simbol kekufuran yang ada pada diri mereka, yang ada pada agama mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka tidak layak seorang muslim, seorang mukmin mereka mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat seperti mengucapkan selamat Natal, begitu juga selamat tahun baru. Karena sesungguhnya ya selamat Natal ini merupakan bentuk ucapan selamat bagi orang kafir
atas kelahiran Tuhan Yesus mereka. Pengakuan terhadap ketuhanan Nabi Isa alaihissalam, yang dalam agama kita beliau adalah salah seorang nabi sekaligus seorang rasul, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang rasul yang wajib kita cintai dan wajib kita imani. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah, yang beliau mendapatkan kitab Injil, yang wajib juga kita imani kitab Injil tersebut sebagai kitab suci bagi Bani Israel. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun ucapan selamat Natal ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kelahiran Tuhan. Bahkan penetapan, persetujuan terhadap penetapan status anak bagi Tuhan, status Nabi Isa sebagai anak bagi Tuhan. Nah, ini merupakan bentuk kekufuran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kekafiran orang-orang yang mereka menyatakan bahwasanya Nabi Isa adalah salah satu dari 3 kesatuan yang ia berstatus sebagai anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut ini keyakinan Trinitas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 73, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah salah satu dari 3 unsur Trinitas tersebut. Yang diantaranya adalah Nabi Isa sebagai anak Tuhan, Roh Kudus bahagian dari Trinitas tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan adab yang pedih. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Tidaklah sesembahan itu melainkan hanya sesembahan yang satu. Dan bila mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan itu, sungguh benar-benar adab yang pedih akan menimpa orang-orang kafir itu di antara mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah kita mengucapkan selamat untuk perayaan-perayaan orang kafir, walaupun selamat tahun baru. Karena sesungguhnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tahun baru itu ada hubungannya dengan keyakinan orang-orang penyembah api dari orang-orang Mesopotamia, di mana mereka merayakan tahun baru tersebut disebabkan adanya keyakinan bahwa perubahan waktu dari masa yang telah lalu dan masa yang akan datang. Dan mereka berikan nama
untuk bulan di mana dilakukan perayaan tersebut dengan Januari yang diambil dari dewa mereka, nama dewa mereka yang disebut dengan Janus. Yang Janus ini adalah dewa yang memiliki dua muka. Satu muka menghadap ke depan dan satu muka menghadap ke belakang. Dan disebut juga ini adalah dewa pertama, dewa perdana, dewa permulaan. Maka mereka menamakan bulan Januari itu sebenarnya diambil dari kata Janus ini. Dan dipilih tanggal 1 karena ini adalah awal angka yang pertama. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi merayakan tanggal 1 Januari ini kaitannya adalah keyakinan dari orang-orang Mesopotamia yang mereka menyembah dewa Janus. Selain itu, orang-orang Nasrani mereka meyakini bahwasanya di tanggal 1 Januari inilah Yesus itu disunat dan diberi nama. Nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi perayaan tanggal 1 Januari itu dirayakan dahulunya secara khusus oleh orang-orang Mesopotamia penyembah dewa. Sekaligus juga dirayakan oleh orang-orang Nasrani. Nah sekarang umat Islam mereka malah merayakannya. Sesungguhnya keparahan perayaan di tanggal 1 Januari itu lebih parah, lebih dahsyat ya ketimbang perayaan di tanggal 25 Desember. Mengapa demikian? Karena yang merayakan tanggal 1 Januari itu adalah dua agama sekaligus. Agama penyembah dewa, agama Nasrani. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Namun seluruh dunia pun mereka sekarang merayakannya, termasuk umat Islam, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Tidak layak seorang muslim, seorang mukmin yang merayakannya. Mengucapkan selamat. Merayakan dengan turut serta ini menunjukkan kegembiraan. Apakah kita gembira dengan penyembahan ya terhadap selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita gembira ya dengan ritual keagamaan kekufuran? Apakah kita mengucapkan selamat ya terhadap perayaan-perayaan kekufuran? Maka ketahuilah tidak pantas seorang mukmin, seorang muslim ya bersikap demikian. Ini tentunya mencacati keimanan mereka. Ini tentunya ya menodai kemurnian tauhid dan keyakinan keislaman mereka. Kita tidak katakan itu merupakan pembatal keislaman lantas membuat orang tersebut keluar dari Islam, tidak. Ya. Kita katakan itu merupakan bentuk kekufuran, maka tinggalkan. Adapun kaum muslimin yang mereka merayakannya, yang mereka mengucapkannya, mereka tidak sadar bahwasanya itu merupakan bentuk kekufuran. Barangkali mereka memiliki syubhat, kerancuan di dalam berpikir mereka. Apa masalahnya dengan sebuah ucapan? Ya, padahal itu tidak diyakini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita katakan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ucapan itu mengandung kekufuran. Sekarang apakah kita ridho mengucapkan sebuah ungkapan yang itu yang mengandung kekufuran? Seperti sekedar ini ucapan saja kita katakan Allah itu ada 3. Apakah boleh kita katakan demikian? Ini kan ucapan. Maka kita katakan, Anda pun, kaum muslimin pun, saya yakin tidak akan mengucapkan demikian. Allah cuma satu. Ya. Allah itu cuma satu. Allahu ahad.
Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia itu Allah zat yang satu. Demikian, ya. Surah Al-Ikhlas ayat 1. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Semoga muslimin pasti meyakini demikian insyaallah taala. Sampai pun orang-orang liberal pun tidak akan berani mereka menyatakan bahwasanya Allah itu banyak. Kalau dinyatakan Allah itu banyak, maka tentu orang-orang awam dari kalangan orang-orang Islam itu akan segera meninggalkan mereka. Sementara ini yang mereka khawatirkan, karena mereka orang-orang liberal ini ingin memasukkan racun-racun, ya, dalam keyakinan umat Islam. Mereka butuh untuk didengar, maka mereka tidak akan jelas-jelas mengungkapkan sebuah ungkapan kekufuran agar mereka tidak ditinggalkan. Baik, kita katakan kalau alasannya sebuah ucapan para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sesungguhnya itu tidaklah ringan ucapan itu, apalagi ucapan yang mengandung kekufuran. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia mengucapkan sebuah ucapan yang dia tidak pedulikan, yang dia tidak mencari kejelasan, keterangan tentangnya, maka dia tergelincir dengan ucapan tersebut di dalam neraka sejauh timur dan barat. Na'udzubillahi min dzalik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ucapan, ya, itu bukanlah perkara yang ringan. Ucapan itu harus diperhatikan. Ketahuilah, ya, bentuk keimanan seseorang muslim adalah dia menahan lisan untuk mengucapkan hanya kebaikan, tidak selain dari kebaikan. Kalau tak mampu untuk mengucapkan kebaikan, maka lisannya pun ditahan, tidaklah mengucapkan kecuali hanya kebaikan. Dia pun hanya diam. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Demikian. Kalau tak mampu untuk mengucapkan kebaikan, maka hendaklah dia diam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ucapan-ucapan kekufuran, ya, maka ini hendaknya dijauhkan dari lisan-lisan umat beriman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Orang kafir sendiri, mereka tidak akan pun sembarangan dalam mengucapkan sebuah ucapan yang ini bagi mereka merupakan ucapan kekufuran terhadap agama mereka. Apa contohnya? Itu ucapan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Ya. Ya, andaikan ada orang kafir, orang non-muslim yang dia mungkin menyatakan kepada orang Islam yang enggan untuk mengucapkan selamat terhadap hari raya besar agamanya. Dia mengatakan, "Mengapa Anda tidak mengucapkan selamat kepada saya tatkala tiba hari raya besar saya? Adapun saya ketika tiba hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ya, saya ucapkan kepada Anda, ya, selamat hari raya Idul Fitri, Idul Adha." Nah, begitu. Tapi mengapa ketika tiba hari raya agung saya ini, Anda tidak membalas ucapan saya dengan mengucapkan, ya, selamat Natal, selamat Tahun Baru, selamat dan seterusnya, ya, bila dia orang kafir dari
berbagai keyakinan, berbagai agama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka jawab untuknya, beri jawaban yang santun kepadanya. Sesungguhnya ucapan selamat untuk perayaan di luar agama kita, agama saya, agama kami, itu merupakan bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran. Anda pun tidak akan mengucapkan sebuah ungkapan yang ini merupakan bentuk kekufuran terhadap agama Anda. Apakah Anda bersedia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah? Maka tentu dia tidak akan menjawabnya, tidak akan mengucapkannya, karena dengan itu dia akan masuk Islam. Bila dia memang betul-betul ingin berpegang teguh dengan agamanya, demikian seperti itu, maka sampaikan kepadanya, jelaskan, ya. Sebagaimana Anda sampaikan begitu, sebagaimana Anda tidak akan mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka saya pun tidak akan mengucapkan ucapan selamat bagi perayaan hari agung yang Anda agungkan tersebut. Seperti itu, ya. Nah, ini sikap yang kita katakan tegas walaupun tidak kasar, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini penting untuk kita renungkan, untuk kita camkan, untuk kita perhatikan. Ya, tidak mengakui kekufuran orang kafir ketika hendak berakhlak serta beradab mulia terhadap mereka, ketika hendak berinteraksi dengan adab terhadap mereka, maka tidak mengakui kekufuran mereka, tidak ridho dengan kekufuran yang ada pada mereka. Di antaranya tidak merayakan, tidak turut serta merayakan hari raya kekufuran mereka tersebut. Tidak juga merayakan, tidak juga mengucapkan selamat, ya, bagi perayaan-perayaan kekufuran mereka tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita buka sesi soal jawab. Ya, bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, maka silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 8834, dan bisa di nomor yang sama juga dilayangkan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan yang sudah masuk. Kita mencoba menjawab pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustadz. Mohon jawaban atas pertanyaan berikut. Yang pertama, saya seorang guru honor di sebuah sekolah swasta. Masa kerja sudah 2 tahun dan baru diajukan BPJS ketenagakerjaan yang sifatnya menjadi tabungan. Pembayaran iuran BPJS tersebut dipotong dari gaji bulanan yang nantinya apabila resign atau pensiun dapat dicairkan. Apakah itu dibolehkan? Kemudian pertanyaan kedua, saya seorang guru honor di sekolah swasta yang kami harapkan dari guru honor tersebut adalah sertifikasi yang nantinya dalam 1 tahun bisa mendapatkan tunjangan uang sebesar 40 juta. Ini memang program dari pemerintah, tapi untuk bisa mendapatkan sertifikasi tersebut harus punya yang namanya NPTK, dan saya belum memiliki itu. Namun untuk mengajukan NPTK tersebut jika melalui pihak sekolah harus bayar 500 sampai 600 ribu. Padahal sebenarnya bisa mengajukan sendiri tanpa dipungut biaya.
Tapi tidak enak rasanya jika melihati pihak sekolah. Jadi apakah tidak masalah dengan membayar pihak sekolah untuk mendapatkan NPTK tersebut? Baik, satu-satu kita jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan yang dia sifatnya adalah pensiun, ya, ini akarnya adalah akar riba. Karena setahu saya premi bulanan yang ditarik dari atau yang dibayar lewat tempat kerja dipotong dari gaji, ini akan ditambahkan plus dengan plus dari akumulasi premi yang sudah ada, ya. Oleh karenanya apabila bisa menolak untuk tidak turut serta dalam keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan, ya, tersebut, maka lebih baik tidak ikut serta atau tidak menjadi anggota. Nah, seperti itu. Karena akad yang diberlakukan adalah akad riba. Jadi premi yang dibayarkan itu merupakan bentuk hutang, ya, bentuk hutang. Kemudian nanti akan digunakan oleh pihak BPJS yang akhirnya nanti akan dicairkan plus dengan tambahan saat pensiun. Ya, wallahu taala alam. Ini yang saya ketahui. Bila ada informasi baru tentang hal ini, maka bisa disampaikan kembali ke nomor yang diarahkan pertanyaan ini kepada kami, ya, seperti itu. Baik. Kemudian apabila ternyata tidak ada pilihan untuk menolak keikutsertaan BPJS ini karena sudah langsung didaftarkan oleh pihak sekolah atau tempat kerja tanpa bisa untuk menolaknya karena otomatis demikian, maka sesungguhnya para pegawai dan pekerja itu tidaklah bersalah dan tidaklah berdosa. Sesungguhnya pihak sekolah dalam hal ini atau pihak perusahaan atau tempat kerja yang mereka melakukan akad riba tersebut, asuransi itu, ya, asuransi BPJS yang ada kandungan ribanya, maka tidak ada dosa bagi pegawai, namun dosa itu ditanggung oleh pihak atau tempat kerja, ya, seperti itu. Apakah boleh nantinya ketika resign untuk mengambilnya? Maka jawabannya boleh dengan syarat hanya sebesar akumulasi premi mulai dari pembayaran sampai akhir pembayaran. Jadi berapa tahun, ya, itu dikalikan berapa bulannya, kemudian dikalikan dengan nilai per bulan yang dibayarkan. Nah, seperti itu. Itu yang berhak. Adapun kelebihannya maka itu yang harus dijauhkan. Yaitu bisa diserahkan kepada fakir miskin atau untuk fasilitas-fasilitas umum seperti jalanan, jembatan, ya, perbaikan drainase dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Ini pertanyaan pertama yang sudah dijawab.
Jawaban untuk pertanyaan kedua, ini tentunya butuh rincian. Jika pihak sekolah mereka mendaftarkan pegawainya untuk mendapatkan NPTK itu dengan jalur yang resmi, dengan cara yang resmi, sesuai dengan SOP-nya, dan mereka bukanlah pihak yang sesungguhnya memang perpanjangan tangan dari pihak pemerintah dalam hal ini, bukan sebagai pihak yang digaji oleh pemerintah untuk mengurus NPTK itu, maka mereka wallahu taala alam berhak untuk mendapatkan kompensasi atas kerepotan di dalam mendaftarkan para pegawainya, ya berupa uang, apakah 50.000 sampai 60.000, 500.000 atau sampai 600.000, itu tidak masalah insyaallah taala, dengan syarat ya pihak pemerintah sendiri memang ya membenarkan hal tersebut, yaitu tidak mengkategorikan pembayaran uang itu sebagai gratifikasi, ya, yaitu uang suap, uang tips atau yang semisalnya. Baik, ya. Ini rincian yang pertama. Jadi ya pihak sekolah ya boleh untuk menetapkan hal tersebut dengan syarat tadi pihak sekolah bukanlah ya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah yang memang sudah dapat gaji atau sudah dapat honor atas hal tersebut, ya, demikian. Maka tentunya kerepotan ya pihak sekolah ini berhak untuk mendapatkan kompensasi uang tentunya. Dengan syarat yang kedua pula tidak ya melakukan pelanggaran di dalam pendaftaran, seperti contohnya menyuap juga, ya. Yang jelas ditempuh sesuai dengan SOP-nya, demikian, ya. Baik. Rincian yang kedua, apabila ternyata pihak sekolah itu ternyata ditunjuk oleh pemerintah sebagai perpanjangan tangan dan pemerintah memberikan berupa tunjangan kepada pihak sekolah, yaitu perorangan atau kepala sekolah atau pihak sekolah, ya sudah diberikan tunjangan ya untuk pengurusan NPTK bagi para pegawai dan gurunya, maka tidak boleh ya untuk menarik kembali ya biaya-biaya dari pegawai. Dan ini biasanya ya pihak pemerintah akan melarang dan mengkategorikan ini sebagai gratifikasi. Maka apabila ditarik uang atau dibayar uang seperti itu, maka ini terhitung ya hadiah kepada orang yang sudah diberikan gaji, dan ini merupakan bentuk harta khianat, harta ghul, tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, hadaya al-ummali ghululun, hadis riwayat Ahmad. Hadiah-hadiah ditujukan untuk orang yang sudah mendapatkan gaji, maka itulah harta khianat. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, hadis riwayat Abu Daud, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gajinya, maka apa saja diambil setelah itu adalah harta ghul atau khianat, demikian. Jadi rincian yang kedua adalah
apabila pihak sekolah itu adalah wakil dari pemerintah, perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengurus NPTK para pegawai dan gurunya, lalu ada tunjangan dari pemerintah untuk mereka, maka tidak boleh ya untuk memberi ya uang tips kepada sekolah tersebut, pihak sekolah tersebut. Baik. Rincian yang ketiga, apabila pihak sekolah baik itu dia perpanjangan tangan dari pemerintah ataupun tidak, namun pihak sekolah ketika mengurus NPTK ini melakukan tindakan potong kompas dengan membayar beberapa pegawai-pegawai pemerintah, ya, menyuap mereka agar mempercepat urusan, ya, dan administrasinya, maka ini juga merupakan bentuk larangan. Tidak boleh untuk menempuh jalur seperti ini, ya, seperti itu. Ya. Ini termasuk juga ya terlibat di dalam ya harta ghulul, pemberian harta ghulul kepada para pegawai. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, istri saya disuruh ke Jakarta buat bantu di pernikahan anak dari kakak kandung istri saya. Perginya sendiri tanpa mahram. Saya juga tak bisa ikut menemani karena terkendala dana. Kakak kandung istri saya di Jakarta hidup sendiri tanpa suami. Tidak ada keluarga yang lain, jadi istri diminta untuk bantu-bantu di sana. Bagaimana sikap saya dan istri saya, Ustaz? Satu sisi saya paham wanita safar tanpa mahram itu dilarang. Di satu sisi kakak saya itu juga banyak bantu kami saat kami menikah dulu. Maaf Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ini namanya hutang budi, ya. Ini namanya hendak membayar hutang budi. Maka solusi yang saya tawarkan, karena memang sang penanya sudah mengetahui tentang hukum wanita bersafar tanpa mahram itu dilarang. Nabi SAW bersabda, la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Hadis riwayat Bukhari kalau tidak salah. Tidak boleh seorang wanita itu bersafar kecuali bersama dengan mahramnya. Di antaranya adalah boleh dengan suaminya safarnya, demikian. Walaupun suami itu bukan mahram, ya, tapi dia adalah suami yang perwakilan dari mahram, yaitu ayah dari sang istrinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan dikasih ya istri itu untuk ya pergi tanpa mahram. Apa solusinya? Solusinya ada dua. Pertama adalah meminta maaf kepada kakak ipar yang ada di Jakarta untuk tidak ya berangkat ke sana, ya. Kemudian jadi minta maaf untuk tidak berangkat ke sana karena ini terkait dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kemudian adalah memberikan sejumlah uang. Jadi seukuran dari dana yang
ini akan dikeluarkan biaya transportasi istri ya ketika berangkat sendirian ke sana, ya mungkin sekitar ya 1 juta atau 1 juta lebih. Nah begitu, kirimkan dana itu untuk kakak ipar. Nah ini kirim orang bayar orang di sana untuk menggantikan ya adik ipar tersebut. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah berangkat berdua dengan mencari biaya yang sangat minim ya agar bisa sampai ke Jakarta. Apakah ya seperti mungkin jalur darat, walaupun ya mungkin butuh sekitar 3 hari baru sampai. Nah seperti itu ya, ini mungkin lebih ringan. Jadi biaya keberangkatan untuk 1 orang kalau naik pesawat ya ini barangkali bisa untuk 2 orang ketika naik bus. Nah seperti itu ya, demikian. Jangan lepas istri sendiri untuk berangkat. Ya, nah seperti itu. Yang ketiga adalah ya yang bisa dilakukan adalah ya mintakan kakak ipar untuk ya mengirim dana bila memang tidak ada dana untuk bisa berangkat berdua. Ya sambil mungkin barangkali disampaikan kepada kakak ipar ya barangkali nanti di dalam acara tersebut ketika bisa juga hadir sang penanya ini beserta dengan istrinya, itu lebih banyak yang tertangani. Nah jadi ya kakak ipar yang dia menanggung keberangkatan mereka. Nah seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah ini solusi yang diberikan ya. Yang jelas jangan biarkan istri berangkat tanpa mahram ya. Istrinya berdosa, suaminya berdosa. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairan. Ada pertanyaan, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya apabila kita mewakilkan haji orang tua kita yang sudah meninggal sementara kita sendiri belum berhaji? Barakallahu fiikum. Baik ya, membadalkan haji orang tua yang telah wafat, maka ini bisa berhukum wajib apabila orang tua tersebut itu dahulunya pernah terpenuhi syarat-syarat mampu untuk berangkat haji, namun tidak berangkat. Maka di sini wajib untuk dibadalkan haji, ya. Namun apabila dahulu sampai wafatnya orang tua tersebut adalah orang yang tak mampu untuk berhaji karena memang masalah dana atau kesehatan, ya, dana dan kesehatan contohnya, dana dan kesehatan memang tak mampu, maka tidak ada kewajiban ya untuk membadalkan haji tentunya, demikian. Tapi hukumnya anjuran saja, sunnat saja. Wallahu ta'ala alam. Nah, apabila ingin menghajikan atau membadalkan haji orang tua, ya, maka ini biayanya lebih murah insyaallah ta'ala, tidak begitu mahal ya insyaallah ta'ala. Dan memang syarat untuk membadalkan haji, ya, orang yang badal haji itu haruslah sudah haji terlebih dahulu berdasarkan hadis dari Syubrumah, ya, hadis Syubrumah yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Rasulullah SAW tatkala berhaji ada seseorang laki-laki yang mengatakan ketika dia berihlal untuk haji, dia katakan labbaik Allahumma an Syubrumah, aku memenuhi panggilanmu ya wahai Allah ya untuk Syubrumah. Rasulullah bertanya, man Syubrumah? Syubrumah itu siapa? Ia mengatakan akhun li au qaribun li, ya saudaraku atau kerabatku. Maka Rasul mengatakan, bertanya kepadanya, hal hajjajta an nafsika, apakah engkau sudah berhaji? Katanya, la belum. Maka Rasul mengatakan, hujja an nafsika summa an Syubrumata, ya hajikan dirimu kemudian ya berhajilah untuk dirimu kemudian
ya kemudian baru untuk subrumah, demikian ya. Nah ini apabila bagi orang yang mau membadalkan haji, dia sendiri yang membadalkan haji, syaratnya itu. Nah apabila orang lain yang ingin anak tapi orang lain, ya maksudnya adalah anak ini yang dari biayanya, kemudian orang lain yang akan membadalkan haji, maka wallahu taala alam ya boleh saja, ya boleh saja. Namun tentunya lebih utama ya adalah anak tersebut yang berhaji. Apabila dana itu dari hartanya, harta sang anak tersebut, maka dia yang lebih dahulu untuk daftar haji, ya, karena kewajiban itu tertuju kepada dirinya. Nah seperti itu dari hartanya. Namun apabila ternyata ada harta warisan, ya harta warisan dari orang tua, maka dilihat apabila orang tua tersebut tadinya adalah orang yang wajib haji, kemudian tertunda, maka ini wajib dibadalkan haji, ya. Namun apabila orang tua tersebut adalah orang yang tak mampu karena tidak ada harta dan demikian pula tidak sehat, maka dianjurkan dari harta warisannya untuk diambil, ya, untuk ya dibadalkan haji bagi orang yang sudah wafat tersebut, orang tua yang sudah wafat, demikian. Adapun kalau dari harta sang anak sendiri, maka didahulukan adalah daftar haji sang anak tersebut, ya. Bahkan nanti setelah di sana, ya ketika berangkat haji nanti bisa ya dibadalkan haji dengan membayar langsung orang yang ada di sana. Wallahu taala alam. Wa fiik barakallah. Ada pertanyaan seputar juga BPJS ya. Assalamualaikum, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya, saya dalam waktu dekat ini akan resign dari pekerjaan dan saya ingin mencairkan dana BPJS ketenagakerjaan. Dan saya baru tahu jika di dalamnya tercampur dana riba dari hasil pengembangan pihak BPJS dengan deposito bank. Tapi saya tidak tahu berapa persen yang harus saya keluarkan. Apakah ada saran untuk saya Ustadz? Jazakallahu khairah, semoga Allah senantiasa memberikan lindungan kepada Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah juga memberikan perlindungan kepada antum sang penanya ya, beserta dengan keluarga di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, silahkan untuk mencairkan dana BPJS karena di sana ada hak pribadi ya. Silahkan, hanya saja tidak boleh ya mengambil secara keseluruhan. Bagaimana cara mencairkannya? Ya silahkan diurus ya sesuai dengan prosedur ya BPJS tersebut. Kemudian setelah didapatkan, maka silahkan ya hitung pembayaran awal premi BPJS tersebut sampai akhir pembayaran ya, akhir kerja pembayaran premi tersebut. Lalu diakumulasikan, yaitu dihitung keseluruhannya ya, mulai dari awal dibayarkan premi BPJS tersebut sampai akhirnya, demikian ya, dihitung. Bagaimana caranya? Ya tanya ke tempat kerja, kapan BPJS itu mulai dibayarkan, dipotong dari gaji saya dahulu. Nah seperti itu, tanyakan ya, ditanyakan seperti itu. Kemudian kapan terakhir ya dari gaji saya dipotong untuk pembayaran BPJS tersebut. Nah setelah itu
hitung ya bulan-bulannya. Kemudian berapa nilai potongan premi BPJS tersebut? Berapa? Ya. Nah, kemudian apabila nilainya stagnan, maka cukup ya dikalikan bulan ya. Ya sekian bulan dari kerja tersebut ketika pembayaran mulai dibayarnya BPJS sampai akhir dari pembayaran BPJS tersebut. Nah, seperti itu. Dikalikan ya, apabila telah mendapatkan nilainya nominalnya, maka tinggal dilihat apa yang didapatkan, ya dibandingkan, ya dicari selisih. Maka ambil dari nominal BPJS yang keluar senilai dari apa yang sudah dikalikan tersebut, yaitu nominal premi dikali dengan bulan, ya semenjak dibayarkan BPJS sampai akhir pembayaran BPJS. Nah seperti itu. Bila ada selisihnya, ya maka itu yang dikeluarkan lalu diarahkan, didistribusikan, bisa untuk fakir miskin, bisa juga untuk fasilitas umum, demikian ya. Demikian. Seperti itu caranya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada saudari perempuan saya, dia belum belajar agama Ustaz, tapi ada laki-laki yang mau menikahi dia. Hanya saja laki-laki tersebut non muslim Ustaz. Gimana sikap saudari saya terhadap laki-laki tersebut? Apakah saudari saya menerima lamaran laki-laki tersebut atau menolaknya? Sebelumnya laki-laki tersebut non muslim, akan masuk Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila laki-laki tersebut belum masuk Islam, maka tidak boleh menikahkan. Dan apabila dia akan masuk Islam, tatkala akan menikah dengan saudari Anda, maka ketahuilah itu indikasi bahwasanya dia masuk Islam hanya karena pernikahan, ya. Dikhawatirkan adalah dia akan membawa saudari Anda nantinya kepada agama sebelumnya. Ya begini saja, sampaikan kepadanya, ya kalau memang mau masuk Islam silakan masuk Islam. Ya jangan karena mau pernikahan, bilang begitu. Jadi saya katakan, sampaikan kepada saudari Anda bahwasanya laki-laki kaum muslim itu banyak, yang baik, yang bagus agamanya itu banyak, sampaikan begitu. Ya. Yang bagus, yang ganteng, yang kaya, yang mau juga sama ya saudari Anda pun banyak insyaallah taala. Apalagi mungkin Anda punya teman-teman, apalagi Anda sudah belajar agama, sudah ngaji begitu. Ya carikan teman-teman yang bagus. Ya coba bayangkan ya. Kalau Anda nikahkan saudari Anda kepada laki-laki tersebut, yang punya PR itu adalah saudari Anda yang ngajarin laki-laki tadi.
dan dia belum masuk Islam dan akan masuk Islam kalau nikah. Berarti kan ini indikasi kuat bahwasanya ya kalau diterima nikahnya betul-betul jadi mau nikah maka baru masuk Islam. Kalau enggak diterima ya sudah tetap masih beragama kafir. Kita katakan ini dorongannya dorongan pernikahan. Ya kalau seperti ini saudari Anda yang terancam ini agamanya. Padahal ya belum kuat juga. Demikian, ini bahaya. Yang punya PR untuk ngajarin calon suaminya nanti itu ya saudari Anda. Jadi berat ini, kan begitu. Kalau Anda nikahkan saudari Anda dengan orang yang sudah belajar agama, maka saudari Anda yang akan menjadi ya yang akan diajari ya oleh suaminya yang sudah tahu agama, dan itu memang tugas dari sang suami. Demikian Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia. Manusia dan bebatuan, demikian. Nah, seperti itu. Jadi suami yang menjaga dirinya dan keluarganya, anak istrinya. Nah, begitu. Demikian ya. Baik ya. Ya ini PR berat nanti kalau ya bagi Anda sendiri, demikian pula bagi ya saudari Anda. Kalau sempat pula ya punya kesempatan ini ya orang yang tadi yang baru masuk Islam tersebut hanya karena dorongan pernikahan ya tergiur pula dia untuk kembali kepada agamanya dengan tawaran harta, ya ini akan mengakibatkan ya Anda juga terlibat nantinya kalau seandainya ternyata adik Anda akan dibawa kepada agama suaminya sebelumnya. Nah, seperti itu. Maka cari saja yang sudah bagus agamanya. Cari teman-teman yang sudah belajar agama, yang ngaji ya. Lalu berikan motivasi, saya punya adik, tolong dibimbing. Nah, seperti itu, mohon untuk dibimbing. Saya akan permudahkan pernikahan. Begitu. Ya. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum Ustaz, maaf mengganggu, boleh saya bertanya? Saya punya niat untuk menikah, alhamdulillah, saya sudah mulai ngikut program ta'aruf, baik dari kajian ataupun dari aplikasi. Pertanyaan saya, ada satu calon akhwat yang visi dan misinya pernikahannya sama, ya ada kecocokan. Dari segi akhlak yang saya ketahui dari pembahasan di ruang ta'aruf juga baik. Tapi akhwat yang menerima saya itu jaraknya jauh, dia di Bone Ustaz, dan keluarganya masih memegang tradisi adat. Sedangkan calon akhwat bermanhaj yang sama. Apakah sebaiknya saya lakukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan bahwasanya ketika Anda menikahi seorang wanita, ya, Anda tidak jatuh kepada ritual-ritual kesyirikan, ritual-ritual kebid'ahan dan pelanggaran kemaksiatan yang lainnya. Nah, itu seperti itu pastikan. Jadi sampaikan kepada pihak perempuan, dalam hal ini barangkali langsung perempuan ditanyakan, apakah kira-kira nanti bisa ditiadakan itu adat-adatnya? Ya jika tidak bisa, dia tidak mampu. Ya, apalagi mungkin sang penanya ini dari jarak yang jauh, kecuali mungkin memiliki biaya yang besar ya untuk bisa melamar, lantas ya dengan kehebatan yang dimiliki, ya kepiawaian yang dimiliki ini mampu untuk meniadakan adat-adat tersebut yang bisa jadi mengandung kesyirikan, kebid'ahan atau pelanggaran kemaksiatan yang lainnya. Nah, seperti itu. Kalau tidak, maka
Ya jangan coba-coba ya seperti itu. Apalagi nanti datang ke sana tiba-tiba tidak jadi, biaya sudah terbuang percuma. Ya, cari saja yang dekat begitu, yang dekat-dekat di kota tempat tinggal demikian. Ya, insya Allah Taala ada juga ya. Maka seperti ini, kalau kita hendak menikah dengan wanita yang sangat jauh domisilinya, coba pastikan kemampuan diri dulu. Pastikan dulu kemampuan diri. Ya, hambatan yang bisa dihadapi, kendala yang bisa dihadapi adalah pertama tadi masalah jelas itu ya adat istiadat yang terkadang mengandung pelanggaran kesyirikan, pelanggaran ya kebid'ahan, pelanggaran juga kemaksiatan. Ini pastikan tidak ada. Ya, baik itu akhwat manapun dari pihak keluarganya. Nah, seperti itu ya. Baik itu yang dekat maupun yang jauh. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, kalau yang keluarga yang jauh, ya pastikan juga ada biaya besar. Ini tentunya biaya besar. Karena untuk keberangkatan saja ke sana, ya, itu butuh biaya. Belum lagi nanti mungkin biaya lamarannya, mungkin biaya juga nanti ini adat istiadatnya juga. Ya kalau perkara yang boleh saja tidak masalah. Nah, tapi untuk menihilkan adat istiadat ini, terkadang ini butuh apa? Butuh biaya besar juga, meyakinkan mereka. Usaha besar, biaya besar. Nah, seperti itu. Demikian. Ya. Nah, itu dilihat kemampuan diri. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sepertinya kita cukupkan terlebih dahulu apa yang bisa kita kajikan pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan, kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian. Kebenaran itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan, kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari saya pribadi dibisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada seluruh kaum muslimin. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya di atas lahan tersebut akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kebutuhan dana kita sekitar 2,8 sekian miliar rupiah. Anda masih punya peluang yang besar, banyak ya untuk bisa berdonasi. Miliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir pahalanya tatkala dimanfaatkan untuk urusan ibadah, urusan kajian, untuk kegiatan sosial dan keagamaan yang lainnya. Walaupun kita telah tiada, maka akan mengalir pahalanya. Ya, silahkan salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kodebang 451. Di layar kaca Anda bisa melihat info ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.